Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa li masyayikhina wa muallimina wa li ulama'ina wa li abaina wa ummahatina ولمؤلف هذا الكتاب الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا بعلومه الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih banyak diberikan oleh Allah kenikmatan berupa keimanan, keislaman kita, kesehatan, kesempatan, keluangan waktu yang alhamdulillah tidak hanyut dengan panjangnya libur yang telah kita lalui bersama. Nah, jadi ini fadl Allah, karunia Allah berlaku kepada kita sampai pada malam hari ini kita masih dipertemukan. Mudah-mudahan ya dengan nikmat Allah ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salat beriring salam mari selalu kita sanjungkan tertuju untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kiranya kita akan dinazar oleh beliau dengan nazar rahmah, ya, dengan tilik rahmat, tilik yang membahagiakan beliau. Tentu kalau beliau bahagia, kebahagiaan beliau itu melimpah kepada kita umatnya. Amin. Nah, mudah-mudahan kiranya kita selalu ya berselawat kepada beliau sebagai tanda ingat kita, cinta kita, setia kita kepada beliau. Kalau bisa sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 1000 kali. Nggak lama itu. Tengok aja jam. Ya kan? Paling berapa menit? 1000 nggak sampai, paling 15 menit itu lama sekali udah. Ya. Jadi itu kalau diperkirakan 1 detik setengah paling. Sallallahu ala Muhammad atau 1 detik. Ya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya, jadi kalau misalnya 1 detik, 60 detik, 1 menit 60. Iya kan? Berarti kalau 10 menit 600. Nah, kan gitu, udah 600. Ya, itu lah lebih kurang 15 menit. Atau lah paling lama 20 menit. Tak lama itu. Masa dalam hati lah saja. Ya. Nah, di dalam hati ya ujuk-ujuk, tahu-tahu sudah 1000 katanya. Itu, ayo cepat. Ya, borongan pula itu. Sama tibil qulubi wadah ya, lain-lainnya. Nah, jadi pakai mulut. Nah, jadi kalau dalam hati saja mulut dibawa kemana? Itu. Nah, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Siapa yang berselawat kepadaku sekali, Allah balas dengan selawat yang sekali itu asyran 10 kali. Bukan Rasul yang ngasih balasan, Allah. Ya. Jadi yang ngomong, yang nyampaikan Rasulullah. Allah yang akan balas. Nah, pohon duitnya udah ditanam, Bu. Nunggu-nunggu saya tadi kan lama itu. Pak, udah ditanam? Nah, pokoknya sebelum tidur lah habis Isya 400 kali. Ya. Nah, kalau itu 2 kali.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sekira satu. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sekira satu. Alah, paling 15-20 menit juga. Ya, kalau nonton HP lah, mau apa lagi nonton India ya, Bu ya. Entahlah di sini orang sini nggak hobi India lagi. Nah, masuk gaji. Pengajaran yang ke-32. Berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam. Ya. Jadi diingatkan terus. Yaitu kalau Roma Irama bilang, hei manusia, aida. Manusia itu anak siapa? Adam. Ah, kecuali yang si Darwin itu. Ya, Anak kera. anak kok. Dia entah induknya entah apa itu. Iya. Ah, tapi biasalah. Kafir-kafir itu nggak puas dia. Kalau kita orang beriman ini nggak sesat. Udah tahu lah qad karramna bani Adam, sungguh telah kami muliakan anak Adam. Dibilang awak anak kok. Anak kotek. Iya. Masa siapa yang bilang? Siapa yang mau dibilang anak ketek coba? Anak monyet. Ya. Ah, jadi kalau Darwin itu masih hidup, kita panggil, "Oi." Anak koboi. Mak, ngamuk enggak dia? Ah, itu. Belum tentu yang mencetuskan teori itu. Seandainya dia sekarang dipanggil nyet. Oh, mon, kenapa banyak nyet? Nggak mau dia pasti. Nah, jadi di ekonominya, ya, itu pun ada Karl Marx misalnya. Ah, sosialis. Kan gitu ya. Nah, jadi di akidahnya itu herannya dulu ya mungkin karena memang dulu kita sekolah itu akidah itu masih kuat, ya udah belajar gitu saja, nggak mau mengaruhi iman kita. Ya sudah. Ya. Akhirnya hilanglah. Sekarang kan nggak ada kita dengar kan? Ah, kenapa? Mungkin udah punah induk monyetnya. Sehingga tidak diteruskan lagi. Ya, naudzubillah. Maka kenapa hai anak Adam, hai anak Adam? Ya, kita diingatkan, kita ini orang mulia. Anak manusia, turunan manusia, bukan turunan binatang. Maka jangan kayak binatang. Nah, itu aja. Allah yang bilang tuh, laqad karramna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam itu. Makanya kalau mati dimandikan, walau setelah mandi. Nak sholat dia habis mandi, ya apa? Kepleset, tergelincir, mati. Dimandikan enggak? Enggak lah, bersih kok, udah wudhu, baru mau sholat. Nah, karena kita mulia, mesti dimandikan. Nah, karena apa? Mulia. Ya, bangkai iya, cuman bukan bangkai binatang. Semulia-mulia binatang, ada matinya dimandiin dulu. Ini sayang kan di Bang Sukri sama ayam jagonya. Rimbo Kuala Tanjung mati dimandikan. Ayo Sukri. Tak ditahlilin, kacau loh udah. Enggak. Kenapa? Bukan manusia. Nah, bajingan tengik lagi. Ya. Apa? Tertembus peluru. Terserempet kereta api yang tak kapan tak mau jalan nanti. Tukang doanya Pak Isa nanti kalau kereta apinya jalan. Ya, mati. Ah, ini penjahat bolak-balik. Udah terkutuk lah ini. Mandi kan enggak? Mandi kenapa? Anak Adam manusia, orang Islam lagi. Ini ada mubalik, ada dai. Apa itu, campakkan aja ke jurang gini-gini. Ya, Nabi bilang orang terakhir masuk ke surga itu keluar dari neraka imannya seberat dzarrah, setitik kita bilang. Ya, secuil. Ditanya, sholat nggak itu? Nggak sholat tuh, nggak puasa itu, nggak zakat tuh, nggak haji itu. Tapi nggak rusak imannya. Nah, ini kadang keras-keras tak menentu. Lari orang. Ya. Basyiru, ya, apa? Basyiru wala tunaffiru. Ya, beri kabar gembira, jangan dibikin lari. Jadi jahat apapun
Masih bisa tobat? Masih. Oh, masih bernapas kok. Ya. Oh, udah mati, doakan. Apa? Dia butuh doa kita. Jadi kalau kita ngaji pun ada orang jahat mati nggak mau doakan, berarti masih nyimpan dendam kita. Dia yang memang butuh, masa kita nggak mau doakan? Doakan. Mendoakan penjahat yang udah mati berpahala nggak? Wajib bahkan. Kalau nggak ada Allah maghfir lahunya, sah nggak sholat mayitnya? Udah. Kok payah kali. Itu. Berarti apa? Kalau doa nggak sampai, ya mesti anaknya nggak ada yang soleh, anaknya salah, nggak bisa ngimamin bapaknya, mamanya ketika mati. Ya kalau selain anak yang soleh nggak sampai, berarti Pak Bilal nggak sah doanya, ya kan? Tetangga nggak sah doanya, imam masjid nggak sah doa, ustadz nggak sah doanya. Jadi apa? Dikurangilah rukun sholatnya. Ya cuman Fatihah, sholawat, doa nggak sampai. Jadi nggak usah, ya kan? Cuman 2 saja, takbirnya aja, Allahu Akbar. Pak Imam kayaknya tadi nggak ada bisik-bisik doa, Allah maghfir lahu. Bukan anak soleh, aku kan cuman tetangga, aku kan cuman mbah kaum, Pak Bilal. Nah inilah kadang fatwa-fatwa yang nyeleneh itu. Hati-hati. Nah, hai anak Adam, dengan sekira-kira qadar kasihmu kepada dunia itu, seberapa kita senang, cinta, gila sama dunia, aku keluarkan akan kasihmu kepadaku daripada hatimu. Paham kan? Kalau misalnya ini 100% lah hati itu, ini masih murni 100%. Nah, masuklah sawan dunia itu, penyakit dunia itu, gila dunia itu, cinta dunia itu. Berapa? 20%. Hilanglah cinta Allah, ya 20% kepada kita. Tinggallah 80%. Nah, berkurang. Kenapa? Kadar kita mencintai dunia 20%. Bagaimana kalau dibalik? 80% kita cinta dunia, tinggal 20% cinta sama Allah. Ya tinggal segitu, yang 20 ini. Yang 80 dibuang sama Allah. Bapak Ibu, ini nggak ada alatnya. Ya. Dan ada Pak Mantri, mana Pak Mantri? Mana? Oh, nggak datang. Coba tanya sama beliau nanti. Ada alat pengukur cinta dunia nggak? Atau cinta Allah? Kalau ada, kita bolehlah patungan berapa? Ya, biar 5 juta. Taruh tempat Pak Isa. Waalaikumsalam. Napo tes. Lama-lama jadi panitia tak pernah tidur. Ya, tengok diukur. Iya, tuan rupanya Sohibul Bait, rupanya tinggal 10%. Kenapa? Ngamuk. Apa? Kenapa cinta dunianya 90%, cinta Allah tinggal 10%? Ngotip pendaftaran. Ya, jadi penyakit juga. Maka nggak ada ukurannya. Ya apa? Kita lah banyak-banyak istighfar sama Allah. Ya, banyak-banyak apa? Muhasabah. Istabti qalbak, kata Rasul. Tanya hatimu. Ya, hati itu nggak pernah bohong. Dia jujur-jujur. Cuman kita alah, nantilah, kahang, besoklah. Itu yang bikin nggak jujur. Kalau hati itu jujur, apakah jauh dengan Allah atau tidak, hati itu jujur. Merasa, apalagi kita masih mau ngaji seperti ini. Ada itu rasa, cuman kadang ya kita kalahkan kejujuran hati itu. Sudah resah, sudah gelisah. Ya, namun dilambatkan juga sholat. Dan kurangi atau ditinggalkan zikir itu. Kenapa? Nutrisinya berkurang. Ya, vitaminnya berkurang, siramannya berkurang. Kuatnya berkurang, reduplah. Jadi mesti ya intens. Seberapa
di hatimu cinta kepada dunia, sebegitulah ku keluarkan cintamu kepadaku dari hatimu. Nah, cuman tadi alatnya itu tak ada. Nah, itu yang memang mesti teliti kita. Ya, tahu-tahu anjlok. Kenapa? Udah jauh kali dari Allah rupanya. Baru sadar. Maunya jangan sampai anjlok. Kan itu isyarat ada, sinyal itu ada. Apakah sinyal itu kuat? Apakah baterai itu memang masih bisa atau sudah lowbat? Nah, mesti banyak-banyak muhasabah. Ya, ingat-ingat kepada Allah itu banyak-banyak. Maka bahasanya aku tiada aku himpunkan akan kasih bagiku dan kasih bagi dunia di dalam hati yang satu. Hati itu pintunya cuma satu. Ya, tempatnya cuma satu. Kalau masuk dunia, keluar yang selain dunia. Kalau masuk yang baik, keluar yang jahat. Kalau masuk yang jahat, keluar yang baik. Cuman karena hebatnya pertukaran itu nggak terasa. Ya. Sumiyal qalba litaqallubihi. Dinamakan hati itu dengan hati karena apa? Taqallubnya, bolak-balik, cepat sekali. Ya, perputarannya, pertukarannya, sehingga kita nggak sadar. Tahu-tahu mungkin sudah banyak yang mengendap tak baik. Atau sebaliknya, ya kalau yang baik-baik bagus. Allahu Akbar. Tahu-tahu salam. Nah, tahu-tahu salam. Nah, gendangnya dua. Ya kan? Nah, bisa tahu-tahu itu tak kelayapan kemana-mana ngeluyur pikiran kita. Tahu assalamualaikum warahmatullah. Baik itu sholat sendirian atau berjamaah. Tahu-tahu salam buat nih imam. Nah, dia pun tak tahu lagi at-tahiyatul tadi. Tahu-tahu juga imamnya salam, dia pun ikut salam. Kita pun ikut salam. Kemana pikiran kita? Entahlah kemana-mana. Atau saking nikmatnya terasa ada gitu ya. Iya, udah siap ya Allah. Rasanya kita masih mau berlama-lama di dalam sholat itu, dalam zikir itu, dalam doa. Siap. Kok berkesan kali tadi Allah. Nah, kadang itu nggak bisa diulangi. Kadang diminta pun tak dapat. Itulah rezeki. Nah, makanya apa? Nah, minta sama Allah, ya Allah, karuniakan kelezatan, kenikmatan dalam beribadah kepadamu, berzikir kepadamu, bermunajat kepadamu, minta. Gitu ya. Sebaliknya ingatkan ya Allah. Kalau hati ini sering lalai, ya kesana kemari, ingatkan ya Allah. Karena takut kita kalau tidak diingatkan oleh Allah, udah keluyuran tak kemana-mana. Remote-nya habis baterai pula. Kan gitu ya. Dipijit, nggak mau dia mati. Keluyuran saja. Hati-hati. Ya, kalau remote baterainya udah sowak atau mati, dipijit-pijit tak mau mati ke pas itu. Hati mungkin juga demikian. Ya, kita ambil, kita sadarkan kok payah. Sudah banyak yang bersarang macam-macam. Hati itu cuma satu, pintunya satu, wadahnya. Kalau masuk A, si B keluar. Masuk B, si A keluar. Itu dia. Kita ingat Allah. Selain itu akan keluar dari hati kita. Tapi sebaliknya, kalau kita ingat macam-macam selain Allah, Allah nggak masuk. Nah, maka seringkan yang mana? Rutinkan yang mana? Nah, kita lah yang punya hati masing-masing. Maka disebut hati. Supaya apa? Berhati-hati. Ya. Innas sam'a. Ya, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, sampai fuad, hati.
Semua itu akan ditanya. Jadi yang nggak berdosa itu yang khotir saja, lintasan saja. Nah, si anu itu kayaknya kok sombong. Sekedar seperti itu, nggak ditanggapinya, nggak apa-apa itu. Dan kadang setan itu mencampakkan sam. Ya, ada nggak respon? Kadang bisa saja itu ujian dari Allah. Memang dikasih Allah sam. Respon nggak kita? Kita tanggapi. Belum tentu dari Allah itu yang baik. Ya, belum tentu. Artinya memang Allah uji kita, dikasih. Ah, cemana ini tanggapan kita? Ah, diuji, kan gitu ya. Coba kemiskinan, itu kan nggak baik ya. Penyakit itu nggak baik ya. Dari siapa itu? Nah, Allah bilang fitnatan. Allah yang bilang. Sama, lintasan hati pun seperti itu. Tap dimasukkan oleh Allah. Cemana tanggapan kita? Ah, ini buruk sangkaku aja ini. Tak ditanggapi, aman, alhamdulillah. Berdoa, ya Allah, janganlah ya hambamu ini sering buruk sangka kepada hambamu yang lain. Nah, jadi berpahala berdoa kita. Hai anak Adam, warakan olehmu supaya engkau kenalkan akan daku. Ya, warak tuh jaga-jaga, hati-hati, tak sembarangan. Nanti ada iffah. Iffah itu pun begitu. Dia menyembunyikan kesusahan, kesulitannya. Ya, nggak sampai ke sosmed medsos, nggak sampai. Ini ayam hilang sampai ke luar negeri sana, Malaysia nanggapin. Cemana bah? Udah jumpanya ayam tuh bah. Tahlah. Udah 10 dukun ku datangi kayaknya. Padahal dukun kali lempul 10 udah gopek kan. Nah, ayam harganya cuma berapa? Nah, mikir kalau disedekahkan gopek tadi kan, wah dapat rahmat Allah jadinya kan. Nah, jadi apa? Ya, wara, jaga-jaga, hati-hati. Ya. Kan tak apa-apa diundang anu ini itu. Bukan tak apa-apa, tapi takut ada apa-apa. Begitu, ya. Orang yang lurus, ulama yang lurus seperti itu. Bukan tak apa-apa, secara lahiriah tak apa-apa. Tapi batin ditakutkan itu mengandung apa-apa atau mengundang apa-apa. Apa-apa inilah yang ngeri ini. Ya, kenapa? Muskil lagi, ya, belum bisa diprediksi bahkan. Ya sudah, ngapain ngambil yang tak jelas? Ambil saja yang jelas. Emangnya wajib menghadiri undangan misalnya lah, ya, yang macam-macam gitu. Enggak, ya sudah, ya. Jangan undangan Allah kita ragu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ragu lagi. Tapi kalau yang pangkalnya B, pangkalnya G, pangkalnya W, iya kan? Oh, sergep, kata orang Jawa sergep. Apa? Semangat, gegap gempita. Oh, iya. Mana Pak Isa? Oh, semangat kali. Oh, diundang sama gitu ya. Ah, oke, jos pakai iya, sama Allah. Kan gitu ya. Badaru bil a'mali. Segera kalian banyak mengerjakan amal fitanan, karena nanti ada fitnah. Ya, banyak coba nih. Iya. Sur kita nguti apa? Tahu-tahu azan. Belum wudhu lagi, belum ke kamar mandi. Tahu-tahu Allahu Akbar, imam udah takbir, awak belum siap wudhu. Hilang. Kan gitu ya, fadilah. Takbir itu dah. Tahu-tahu apa? Aku masih bisa ruku, tapi kan yang tadi udah hilang. Yang awal sekali. Nah, jadi jangan dimaklumi nafsu ini. Masbuk masih bisa kok, masih dapat 3 rakaat. 1 rakaat aja masbuknya ketinggalan. Itu jangan dimaklumkan seperti itu. Nanti manja nafsu itu. Ya. Lama-lama apa? Masih bisa aja kok. Jangan. Ya. Bagaimana yang memang afdoliyahnya itu
Ya berjamaah ya awal waktu. Ya. Awal sekali begitu imam siap takbir, kita pun takbir. Itu nggak bisa terbayar dengan dunia dan seisinya. Iman. Ya, tanya hati tadi. Nah. Jadi kalau kita warak, kenal kita. Allah yang bilang, ya supaya engkau kenalkan akan daku. Paham nanti. Kenapa? Kalau sudah bisa warak itu, hatinya itu terpelihara. Ya, kenapa dia langkahnya bisa terjaga, bisa dihentikannya, tidak sembarang cakapnya, pandangannya, pendengarannya, karena hatinya sudah terjaga. Nah, kenallah nanti sama Allah, paham, ya, memandang kebesaran Allah, ya, musyahadah. Nggak usah cerita mukasyafah dulu lah, ya. Nah, nanti kalau cerita mukasyafah, oh ini, nanti tertipu. Ya, nanti bilang ini itu, wis. Semua yang ngikuti jadi wali. Ya, Pak, Bu, anak muda, hati-hati. Nggak ada di Islam tuh instan seperti itu. Ya, wali yang terbaik itu mastur malah. Setelah dia wafat, baru nampak kewalinya itu yang, ya. Apalagi digaransi kayak gitu. Oh, ikut ngaji sana. Malam Senin, Ustaz dari Medan, oh Muhammad Abidin jadi wali. Oh iya, wali murid. Iya, wali daya. Ya wali kok, gitu ya. Jadi wali, mau jadi wali, Bu? Nah, anak gadis mau jadi wali kalian? Mau bilang, kita mau jadi wali. Nah, mau. Wali itu artinya kekasih. Ya, wali Allah mau, nggak usah yang macam-macam bisa terbang burung, migrasi, pindah dari benua ke benua itu, berhari-hari tahan, iya kan? Bukan kayak gitu, bukan. Waliullah itu apa? Orang yang selalu diopen oleh Allah. Tak pakai alarm, setengah 5 bangun, dikasih otomatis sama Allah. Itu wali Allah itu. Nggak usah, pegang pasir jadi beras, jadi permata. Alah, iblis itu paling gampang. Setan tuh itu permainan setan. Ya, artinya setan tuh pun bisa kayak itu, gampang. Ya, nah, jadi jangan tertipu ya. Nah, itu sulap itu gampang. Ya, ini ada botol minuman gini. Nah, ini saya minum katanya dari jarak jauh. Berkurang yang di sini. Nah, iya, entah sulap, entah selip, tak tahu lah. Tapi nggak ada apa-apa. Disedotnya berkurangnya di sini. Artinya apa? Bisa dipelajari. Yang aneh-aneh itu, kan gitu ya. Nggak usah aneh-aneh. Ya. Nah, jadi kalau mau pun aneh, biarlah orang anggap aneh. Atau tuh aneh kali udah tua pun tak berhenti ngaji. Dari aku kocik sampai aku punya anak. Tak berhenti atuk tuh ngaji. Aneh biar. Ya. Mau apa? Mau jadi wali Allah. Mau jadi kekasih Allah, itu aja, sederhana aja. Ya. Jadi kalau mau jadi wali, mau. Artinya menjadi kekasih. Nah, kalau kita disayang oleh Allah, kita punya anak. Pak, sayang sama anak kita. Bu, yang belakang sayang sama anak, Bu. Sayang, Bu. Kalau anak itu pulang malam jam 12, jam 1, dibiari, Bu? Tidak kan? Nah, diingatkan kan? Dimarahinlah bahasa kita. Kita nasihati kan, Pak? Itu tanda sayang. Jadi apa? Kalau memang kita jadi kekasih Allah, Allah sayang, Allah ingatkan. Tung. Kau nak malas-malas kau ngaji. Diingatkan. Ya. Tung, tak dibikin nyenyak awak tidur. Baru jam 4-nya salah, kok ayam nih? Enggak, diingatkan, bangun. Kau ngaji katanya mau jadi wali Allah. Itu aja pakai ayam. Diingatkan sama Allah. Gitu aja udah. Nggak usah banyak-banyak
ya teori lah. Pak Sukri udah 11:30, berhenti. Apa? Belum duha. Gitu Bang Sukri. Ya kan? Ini 5 menit lagi baru sadar. Mak belum duha. Di umur 15 menit. Hilang. Nah, jangan seperti itu. Diingatkan sama Allah. Itu tanda kita insya Allah jadi kekasih Allah. Diopeni. Ya, itu aja. Wali Allah itu siapa? Orang yang diopeni, orang yang selalu diingatkan, ditegur, nggak sampai berlama-lama oleh Allah. Dah, gitu aja tujuan kita. Kok payah-payah. Mau terbang, mau nggak terbang, mau telentang-telungkup terserahlah. Ya, terbang pakai lion, lion. Nek apa? Nek lion katanya. Ya orang kampung lah lion. Ya, nek lion, terbang juga. Payah. Ya, jadi nggak usah aneh-aneh lah kayak gitu ya. Mau jadi Allah, wali Allah, mau jawabannya apa? Orang yang diopeni oleh Allah, cepat-cepat diingatkan oleh Allah. Itu saja. Nah, warok yuk. Supaya apa? Kita bisa merasakan ya kebesaran Allah, keagungan Allah, kasih sayang Allah. Dan kembalikan olehmu kepadaku, supaya engkau lihat akan daku. Banyak-banyak kembali. Jangan ke sono kemari, ke sono kemari. Setengah bulan baru. Ya, cuman Pak? Udahlah sabar aja lah. Cuman Bu? Ya udahlah pasrah aja. Sayang, setengah bulan udah. Selama ini kemana? Ya, kalau pulsa itu setengah bulan, kalau kita jalan setengah bulan dan habis minyak, berapa itu? Kan sayang. Sudah, banyak-banyak kembali ke Allah. Tap langsung. Ya, maka kemalangan innalillahi wa inna ilaihi. Tapi pakai hati. Ya, kita milik Allah, ayam kita milik Allah, dompet milik, kendaraan milik. Ya sudah. Ya, nggak usah ini mau kemari ini enggak. Allah. Jadi nggak lama-lama. Gitu ya. Kalaupun ada usaha ya ngelapor lah. Tapi udah laporan ke Allah dulu. Ya Allah, kalau memang dengan kehendak-Mu ketemu, temukan ya Allah. Kalau tidak, Allah makhluf li khairum minhu atau khairum minha. Ganti ya Allah yang lebih baik daripadanya. Hilang kambing, ganti kucing. Ganti lembu. Hilang lembu, kaki 4, ganti roda 4. Gitu. Tapi lebih baik dari itu semua kesabaran. Ya, kesadaran, muhasabah tadi. Ya, kan kalau udah innalillahi semuanya kita milik Allah, kepunyaan Allah, ya sudah. Coba menghayati kata-kata itu. Masya Allah, itu bukan remeh. Bongkak mata ibu tuh. Kenapa lah Cik? Kenapa Kak? Udah ditanya, hilang. Ya, punya suaminya, bini ikut berduka, ya kan? Bongkak matonya. Kenapa? Dunia, iya kan? Sementara, maka lupa dia. Ya Allah, ganti yang lebih baik. Kesabaran itu datangkan rahmat. Itu lebih baik daripada Fortuner. Cuman kan gaji kita belum sampai situ kan? Ngerasakannya itu. Ya, kalau paham kita, tapi merasakan prakteknya apa lagi? Mak. Dalam kan? Iya. Nah, siap-siap. Itu aja ya. Sering saya ingatkan, kita ini baru teori. Pulang nanti besok, selanjutnya itulah prakteknya. Ingat-ingatlah. Kaji itu. Supaya apa? Jangan mendalam kali. Jangan bengkak kali. Ya, sebelum bengkak sudah dikasih pala, ya, dikasih jahe, dikasih minyak apalah. Supaya apa? Nggak bengkak, nggak infeksi. Begitulah kadang hati itu. Ya, jangan sampai bengkak. Hanya ke makhluk saja disedihkan. Lupa balik ke Allah. Nah, jadi banyak-banyak kembali kata Allah. Jadi ngamalkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun gampang. Ngomongnya gampang. Itu pun kadang lupa. Kok bisa mati ya?
Bu ya. Oh, tapi ibu-ibu sana, ibu-ibu sini nggak gitu lah. Bapak-bapak sana, sini nggak gitu ya. Kelewat tadi baru jumpa, kok mati ya? Masya Allah. Nggak ingat innalillahi wa inna. Oh iya innalillahi wa inna ilaihi. Ya, kok bisa hilang dompetmu? Udah innalillah. Kan gitu ya. Ah, tinggal itu apakah keteledoran, teguran, ya, bahkan mungkin azab gitu ya. Tinggal ke sana lah. Apapun kembalinya ke Allah. Dan selesaikan olehmu akan dirimu bagi berbuat ibadah akan daku supaya sampai engkau kepadaku. Ya, ini bahasanya selesaikan. Apa? Bukan bahasa kita udah selesai, udah betul-betul. Ya, khusyuklah kita. Selesai hati itu. Betul, enak. Ya, ikhlaslah bahasanya. Ingat ya, ikhlas tuh kita ke Allah. Itu ikhlas. Udahlah ikhlaskan. Ya, ini takdir Allah. Ini kehendak Allah. Bahasanya itu ungkapan kurang tepat. Kalau yang dari Allah ke kita, ridho, nerimo. Ya Pak ya, ya Bu ya. Jadi kalau ikhlas tuh bukan dari Allah ke kita, dari kita ke Allah. Amal-amal kita yuk kita ikhlaskan, itu bahasa yang tepat. Tapi kalau ini ujian dari Allah ikhlaskan, enggak mau ke situ, jurusannya gitu, ridhokanlah, ya terimalah. Nah, itu bahasa yang tepat. Kalau dari Allah ke kita, yang ikhlas tuh dari kita makhluknya ke Allah. Nah, apa? Selesaikan gitu ya, supaya engkau sampai kepadaku. Apa? Hati kita itu, ya, kan enak ya kalau cindung kita itu ke Allah, ya. Nah, tambatan hati itu ke Allah enak. Maka kalau bisa sekali-kali zikir tuh sampai berlinang air mata, selawat sampai berlinang air mata, itu nikmat, masya Allah. Ya. Nah, maka apa? Kalau baca Quran itu kan kata Nabi kalau bisa nangis atau ditangis-tangiskan. Maka apa? Bantulah dengan melihat terjemahannya. Nah, saya udah kampanyekan di sana, dan kami tiap pagi habis subuh tadarus simaan baca terjemahannya, baca koreksi bacaannya, terjemahkan. Saya nambahin sedikit-sedikit dari Jalalain atau dari Tafsir Munir Imam Nawawi Al-Bantani. Ya, dapat banyak. Tahulah kita, Nabi itu sangat banyak misalnya diingatkan oleh Allah. Ini hai Muhammad, nih Rasul sudah terjadi pada umat-umat yang sebelummu. Ya, bukan Rasulullah aja yang dibilang gila, tukang sihir macam-macam. Nabi-nabi sebelum Rasulullah pun diberlakukan seperti itu. Nah, kita demikian. Ya, orang-orang sebelum kita sudah kena ejek, kena hina, kena bully macam-macam, cuman nggak masuk medsos. Ya kan? Nah, kita seolah-olah ngeri kali dibully, diejek, dihina. Kenapa? Masuk ke medsos, media sosial. Kita pun akhirnya aku begini begitu kok dibeginikan, kok dibegitukan. Masuk juga. Ada yang nanggapin begini-begini. Nah, jadi rame kan? Cobaan juga Allah. Nanti hati kita diramaikan oleh Allah. Ya, dengan pujian, dengan rasa sabar, dengan muhasabah, rame hati kita, tapi dengan kebaikan-kebaikan. Enggak sibuk nanggapin. Nah, dan sucikan olehmu akan amalmu daripada riya, supaya sampai kepadamu kasihku. Nih, kenapa Allah marah sama orang yang riya? Karena Allah bilang, kalian tuh beramal untuk aku. Cari balasan dariku, cari pengakuan dariku, bukan dari makhlukku. Ya, itu ada firman Allah tuh.
Ya, lupa saya apa. Kira-kira, nah, kau carilah balasan yang dulu kalian beramal karena dia. Karena partai, karena organisasi. Karena apa lagi? Karena kelompok. Terserahlah. Karena petinggi, karena pejabat. Cari balasan yang dulu kalian beramal karena mereka. Bisa? Nggak bisa. Orang yang misalnya kita ria, ada pejabat misalnya ngaji di sini, terus pun kita ngaji banyak di sini, penuh ini sesak. Kenapa? Datang pejabat, iya kan? Wah, gegap gempita. Pejabatnya pun di sana, dia nggak berani macam-macam, sudah berhadapan sama Allah. Cemana kita mau minta balasan sama orang yang nggak punya kuasa sama sekali? Dia pun mengkhawatirkan dirinya, apalagi mau balas orang lain. Makanya marah Allah dengan orang yang ria, yang pamer, yang beramalnya bukan karena Allah. Jadi cemana? Oh, kok nggak ngaji lagi? Rasa-rasaku masih ria ini, si pamer. Apa ya ikhlas nih? Pak, kok nggak nampak lagi? Masih rusak hatiku ini. Cemana lah coba? Kan betul juga dijawabannya. Tapi apakah betul dia meninggalkan amalnya, berhenti ngaji, berhenti sedekah, berhenti sholat berjamaah dengan alasan ria? Gimana coba? Itu kan ria itu penyakit. Kalau penyakit itu dihindari, ditinggalkan, dibuang, dikubur. Nah, alhamdulillah. Panitia bilang hujan-hujan, awak nerima. Ya kan? Udah ngetes kaji. Ada yang lupa pula jemurannya belum dibangkit. Udah tahan kan? Ya ngapain lah sampai malam gak dibangkit? Halo Ustaz, aku saking ingatnya ngaji malam Senin tak teringat pula bangkit jemuran. Alhamdulillah. Ya semangatnya alhamdulillah. Tapi habis itu sabarlah. Kan gara-gara ngaji basah kan pakaianku. Yang salah siapa? Ya, nggak dibangkit jemuran sampai malam. Akhirnya hujan. Ya udah senyum aja. Ya Allah, sabarkanlah hati hambamu. Sambil ketawa gitu. Jangan sambil merenggut cemberut. Ya sambil ketawa, ya Allah, ginilah hambamu ini. Ya, teledor. Ampuni ya Allah. Ketawa aja, bahagia. Ya, kan pahala kan? Ya udah, ngapain marah-marah? Ngapain nyesal-nyesal? Salah sendiri kok. Tapi jangan besok-besok dibuat kayak gitu, Bu. Banyak monja nanti di rumah. Nah, jadi apa? Kalau mau dikasih Allah, jangan bagi itu amal kita untuk cari perhatian makhluk. Jangan. Allah marah. Jadi bagaimana kalau ria? Amal lanjutkan, tingkatkan, bahkan rianya istighfarkan. Itu obatnya. Bukan ria itu terus berhenti beramal, kacau lah. Kenapa? Ya, musola Al-Ikhlas nih, tak ada lagi jamaahnya. Kenapa? Karena rata-rata mengalami penyakit ria. Jadi ini waktu sebulan ini ngobati penyakit rianya. Ya, laporan dari tetangga musola Pak Ridwan melaporkan. Ya, safnya tinggal setengah, saf kedua nggak ada, apalagi ketiga. Bukan, teruslah yuk berjamaah, teruslah bersedekah, istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, berilah hambamu ini kesadaran. Ya, apa-apa semua modalnya darimu ya Allah. Memang sudah terjadi ria di hatiku, salah hambamu ya Allah, ampuni ya Allah. Walaupun amalku jelek ya Allah, tapi mana tahu masih ada nilai di sisimu ya Allah. Terimalah ya Allah. Jangan putus asa. Udah ria, ninggalkan amal, nggak mau istighfar, hancur. Berhentilah itu nanti berjamaahnya, berhentilah nanti sedekahnya, berhentilah lama-lama ngajinya. Kena pegangan setan. Hati-hati. Pikirnya ngaji nggak ditengok setan, kan gitu ya. Setan tuh macam-macam, bertingkat-tingkat. Ya, orang yang beridak setannya lebih gede daripada yang nggak beridak.
Ya, kenapa? Apalagi cakap depan orang banyak gini. Masuk lagi media. Wah, ya. Mohon maaf ini cerita. Dulu Daily TV itu awal-awal masuk ceramah, termasuklah saya. Heboh orang kampung. Mualim masuk TV. Orangnya nampak, agak nampak orang itu nengok TV. Masih di Jalan Timur, ingat. Ya, teman saya itu diantara Ustadz Pandi Pilam almarhum. Nah, ada Ustadz Muhyiddin Gurning. Itu yang saya ingat. Kan gitu ya. Masuk TV. Saya enak nyeluruhnya. Sekarang nggak bisa. Kenapa? TV-nya nggak muat, saya bilang. Kalau saya masuk TV, jebol TV-nya. Saya gitu aja nyeluruhinnya. Nah, jadi apa? Ngeri. Ya, makin ngetop itu makin besar potensi kejatuhannya, walau mungkin nggak nampak, tapi ini yang merasakan. Apakah bunganya tadi bunga harum mewangi atau bunga bangkai? Nah, itu yang ngeri. Orang mana tahu-tahu ya kan? Nah, yang punya hati lah yang tahu. Ya, mudah-mudahan kita ini cepat dikasih tahu oleh Allah. Kalau ada hati kita ini punya penyakit, sinyalnya, alarmnya bunyi, tit tit tit. Apa ini? Oh, sabuknya belum dikancingkan. Begitulah hati kita maunya. Tit tit, oh tadi agak ria. Tit tit, oh tadi sum'ah, cerita-cerita. Tit tit, oh tadi ngira-ngira amal. Bunyi alarmnya. Itu mau kita. Ditegur langsung oleh Allah. Nah, dan selesaikan olehmu akan dirimu dengan menyebut akan daku, supaya aku sebut akan dikau pada segala malaikatku. Ya, kata Allah, fadhkuruni azkurkum. Kalian hambaku, ingat aku, kata Allah, baru kalian tak ingat. Jadi kita mau diingat Allah, ya ingat duluan. Kita mau dikasih Allah, ya syukuri nikmat Allah, baru dikasih. Jadi jangan berkhayal mau dekat sama Allah tapi amal kita menjauh, hati kita menjauh, jangan. Ya. Tapi kalau cerita lahiriah gampang sama Allah. Ada yang tiap hari minta matanya melek, nggak ada, ya kan? Ada yang secara khusus mau tidur minta bisa ngomong lancar, nggak ada. Khusus tiap hari enggak, insya Allah. Ya Allah, sebagaimana aku tadi mataku melek, telingaku mendengar, mulutku bercakap, kakiku berjalan, tanganku bergerak, seperti itulah besok. Ada yang doa khusus kayak gitu? Ada? Enggak. Termasuk yang ngomong. Iya. Kasih enggak kita? Dikasih enggak? Kasih kan? Minta? Enggak. Tapi kalau urusan hati, hati-hati. Hati-hati. Kalau urusan indrawi lahiriah nggak minta dikasih. Tapi kalau urusan batin, hati-hati. Mesti minta, ya Allah, sadarkan, taubatkan, apakan segala macam. Minta sama Allah. Karena itu memang punya Allah. Fadhkuruni azkurkum. Kalian ingat, tak ingat. Washkuruli wala takfurun. Kalian syukur, jangan coba-coba kufur. Syukuri nikmat Allah, gunakan ya ke dalam jalan yang baik-baik saja. Itu permintaan Allah. Nah, jadi apa? Selesaikan hatimu untuk berzikir. Iya. Yuk, penuhkan. Ya, profesionalkan. Supaya apa? Aku ingat kepada dirimu. Itu jaminan Allah. Ya, seperti itulah memang adanya. Mana ada kita siul-siul, nyanyi-nyanyi tiap hari, tahu-tahu terus di dalam hati ini, wah, timbul mahabbah. Nggak usah berharap yang aneh-aneh. Ya, kan ada cerita-cerita wali kadang kan, oh ini preman tahu-tahu diangkat oleh Allah begini, bisa. Tapi itu nggak lazim. Cari yang lazim saja.
ingat Allah banyak-banyak, sedekah banyak-banyak, zikir banyak-banyak, itu dijamin Allah kok. Takut, ya. Jadi nggak usah berhayal. Kadang cerita wali ini, dia udah jadi. Kita nanti jadi-jadian. Iya kan? Nanti jadi-jadian kita. Jadi, kadang kita cerita wali nengok keajaibannya saja. Nengok spektakulernya saja. Bagaimana perjalanan dia menjadi wali? Itu jarang. Kadang diceritakan. Tahu-tahu hasilnya saja. Ya, bagaimana sahabat Nabi itu ada yang sepanjang umurnya dia hanya berselawat kepada Rasulullah SAW. Ada yang seperti itu. Ya. Kenapa orang selawat itu perintah Allah? Dia penuhkan hatinya untuk menyebut Rasulullah. Ada amalannya. Ya, kita seperti itu. Ya. Jadi kalau kita ini belum bisa banyak, sikit-sikit aja. Tapi apa? Banyak menunya. Ya, zikir misalnya nggak usah dihitung misalnya, nggak apa-apa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Entah berapa? Kayaknya kok agak muak, tukar. Subhanallah, subhanallah. Kayaknya kok agak apa? Tukar lagi. Allahu Akbar. Silakan. Yang penting banyak zikirnya dulu, membiasakannya dulu. Nah, boleh pakai itu atau memang nanti pakai hitungan tertentu. Nah, itu mancing. Silakan mancing pakai hitungan bebas. Atau memang mancingnya pakai hitungan dulu yang tertentu, baru bebas, silakan. Yang manapun baik kok. Ya. Jadi kalau duduk nggak tahan, ya sudah sambil jalan. Ya, terserah. Apa yang mau dizikirkan? Kayaknya bensinnya ini res. Ya, udah jam 10. Baru jam 10. Semalam ku dengar kalian ngaji sampai setengah 11 lewat. Aku balas dendam lah. Setengah 12 nambah. Senyum-senyum yang di luar, takutnya aduh mualim nih pun. Ya udah mau hujan pulang sana. Hujan pulang. Ya, biar gak tegang kali. Ya kan apa? Abu Nawas, kalau hujan itu kan rahmat Allah disambut, dia nggak lari. Abu Nawas, kenapa kau menghindar dari hujan? Itu kan rahmat Allah. Ya kalian kan kurang ajar, kalian ngijak-ngijak rahmat Allah. Maka aku lari, nggak mau aku ngijak-ngijak rahmat Allah. Padahal dia takut bahasa. Ya ada aja yang jawabnya. Kalian kurang ajar menginjak-injak rahmat Allah. Hujan itu rahmat Allah. Kalian malah mandi. Kan menginjak-injak rahmat Allah itu. Kan terinjak-injak itu airnya. Aku nggak berani nginjak rahmat Allah. Makanya aku berteduh. Nah, itu Abu Nawas ya. Aku jawab lagi yo. Hai anak Adam. Karena apa engkau kata Allah, padahal di dalam hatimu itu lain daripada Allah Ta'ala. Disuruh ingat. Ya disuruh betul lah, naiklah. Jangan cuma nyebut-nyebut Allahu Akbar. Ya, tapi padinya kena hama sikit, kecil udah Allah dibikin. Ya Allah juga nyebut, ya Allah, tapi jerit-jerit. Ya, udah padi nggak panen, dosa tambah. Gari itu jerit-jerit masuk mutusut. Wah beginilah jeripayaku pupuk udah habis sekian kok ngomel lah pula di media kan. Jangan ya. Jadi apa, Allah ingatkan kalau udah nyebut nama Allah ya sudah ya. Begitulah dalam hati, apa yang di mulut maunya itu yang di hati. Kalau kita cerita kebesaran Allah, Allahu Akbar, betullah Allah itu yang maha besar. Dalam hati pun begitu. Kita ini kecil, tak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Kita seandainya dibesarkan orang karena kebesaran Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Tak ada cacatnya Allah.
Tak ada kurangnya. Yang penuh kurang, penuh cacat tuh Ki, maunya seperti itu. Itu akan berbekas nanti. Tapi mulailah dulu. Ya. Ibnu Athaillah bilang, jangan kalian tinggalkan zikir. Biar masih zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Tak kemana-mana pikiran hati kita, biar. Yang penting ini masih mau. Ya. Biar nggak apa-apa, kata kami di sana mayang-mayang pikirannya. Ya, keliling-keliling tak kemana-mana. Mulut zikir, tapi hati kemana-mana, biar. Nah, biar. Nanti lama-lama, masuk itu. Enak. Mulut zikir, hati pun zikir. Nah, capek mulut, hati terus main. Nah, itu kan ma'al ghaflah. Nanti diangkat Allah ma'al hudur. Ada dirasakan Allah nanti nikmat zikir itu. Paling enggak apa? Durasinya ditambah oleh Allah. Lama-lama bisa menghayati, menikmati, Masya Allah. Allah Maha Besar. Ya, tapi biasanya kadang kita merasakan keajiban dulu baru terasa itu. Ya, kalau bisa jangan nunggu dipancing-pancing. Ya sudah memang otomatis. Jadi apapun yang terjadi tetap sinyalnya ke Allah, channelnya ke Allah. Tinggal menyesuaikan saja. Kalau itu nikmat, banyak puji. Kalau itu bala, cobaan, banyak sabar. Dah, menyesuaikan saja. Apa judulnya? Yang di luar cocokkan dengan yang di hati. Bermula bimbangmu dan cita-citamu itu akan yang lain daripada Allah Ta'ala. Ya. Bimbang itu apa? Masyhul, sibuk. Kita sibukkan dan kita cita-citakan yang lain daripada Allah Ta'ala, dan kau harap akan yang lain daripada Allah. Ya. Apa? Cemana mau diopain ya Allah? Orang hati kita sibuknya kepada selain Allah. Ya. Harapan kita kepada selain Allah. Jauhlah. Ya. Dan engkau takut akan yang lain daripada Allah Ta'ala. Nah, alhamdulillah sudah, ya kita katakanlah memang kami pun di bandara udah nggak ditanya-tanya lagi. Walaupun tetap namanya waspada, kita siapkan. Ya, kita siapkan. Mana tahu alhamdulillah. Ya, nggak ditanya apa segala macam, dah. Nah, ini tunjukkan ya buktinya yang perlu, nggak detail sekali. Ya. Nah, jadi apa? Takut, kita dibikin takut kepada yang selain Allah. Ya, itu juga pengaruh dengan akidah kita. Walau hanya isu yang macam-macam itu. Macam lah penduduk di dunia mau disikitkan, mau diinikan, hanya yang boleh hidup sekian ratus juta. Itu rencana manusia kalau memang betul. Kehendak Allah kan nggak tahu kita. Mohon maaf, bagi saya bahasa rencana Allah itu nggak masuk di hati saya. Sebab semuanya sudah selesai, ya kan? Nah, semua sudah selesai. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Sudah diangkat pena, kering tinta, catatan itu. Tinggal nunggu jadwalnya saja, gilirannya saja. Apapun yang terjadi sudah ada ketetapan dari Allah. Ya, nah jadi apa? Gak ada yang berubah lagi. Karena kita nggak tahu, ya kita berusaha. Kalau kita tahunya besok kenyang tanpa makan, usah makan, usah sarapan, ya kan? Kalau tahunya besok dapat gaji tanpa kerja, nggak usah kerja besok. Perih semua orang Kuala Tanjung nih. Kenapa? Nampakku ketentuannya. Besok ada orang antar gaji. Aman, besok putar tasbih aja. Kan gitu ya? Ada? Kalau nampak, ternyata belum, udah. Maka kalau ada bahasa rencana Allah. Rencana itu apa? Suatu yang belum pas. Bisa saja jadi bisa saja tidak. Saya tak pakai ya bahasa rencana. Ya. Dalam tataran kita rencana itu planning.
baru planning. Bisa saja terjadi, bisa tidak. Cocokkah itu disematkan kepada Allah? Walaupun ada banyak orang pakai seperti itu, ya Allah alam, itu husnuzon untuk memudahkan bahasa saja. Ya, sama sakit hati. Nggak mikirin sakit hatinya Allah. Kan nggak ada bahasa seperti itu ya. Tapi kalau untuk mendekatkan saja, ya itu sebagai bahasa pengantar lah, mendekatkan. Ya, nggak merasakan marahnya Allah. Kan gitu ya, murkanya Allah. Tapi dibahasakan, nggak merasakan sakit hatinya Allah. Padahal tuh nggak ada itu dikenal. Untuk mendekatkan sajalah. Ya, husnuzon seperti itu. Nah, jadi apa? Dan engkau harap akan yang lain daripada Allah, dan engkau takut akan yang lain daripada Allah. Nah, ini kan diingat-ingatkan. Latihan yuk. Nah, dan jika engkau kenal akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sebenar-benar kenalnya niscaya tiadalah cita-citamu akan yang lain daripada Allah. Kalau sudah ma'rifah, ngapain? Ya, yang dicari, yang diharap selain Allah. Nah, ini ada cerita. Waktu saya ngantar semalam, ada salah satu kiai lah, satu pondok pesantren. Ya, capek orang mau ngasih sedekah. Nggak mau, sampai ada selipan, mana diselipkan orang di situ. Disapunya, ditengoknya ada. Apa disapu aja sampah, dibuang di tong sampah. Ternyata nyambung, ada di Sarah Hikam tuh. Ya. Di Sarah Hikam tuh ada orang yang memang betul sudah ma'rifah sama Allah, sama saja sama dia. Gelap terang sama saja, dunia juga sakit. Ya, sehat sama saja, duit sama kertas sama saja. Tak tanyalah siapa yang bilang ini duit. Ya, kertas. Kalau ini kan misalnya duit 100.000 atau duit biru, pilih mana? Pilih 100.000 kan? Berarti masih beda. Ada yang bilang sama? Belum sampai. Belum sampai. Jangan sok-sok ma'rifah. Emaknya Rifah ya. Emaknya si Rifah kan gitu ya. Atau mak si Ipah, mak Ipah. Ya kan? Dites nanti sama Allah. Oh, ma'rifah wali. Ya, kasih duit. Rupanya apa? Kertas koran. Ngabuk, dia kurang ajar, nipu. Ini tadi capek orang jelip-jelipkan, jisip-jisipkan. Dibuat. Oh, nyambung gaji itu. Sudah ada isyarat itu. Ya, Syekh Ibnu Ajibah. Ya, tebal itu termasuk Sarah Hikam yang tebal. Di sana dijelaskan seperti itu. Kalau dia sakit nggak minta sembuh. Kalau dia sehat nggak minta sakit. Ya sudah, terserah Allah. Kalau sakit ya kapan Allah mau nyakit, sehat. Kalau enggak ya udah, dia bertahan. Makanya uang kertas dengan kertas biasa sama-sama kertas, bukan nilainya. Kenapa? Bisa saja yang merah ini, yang 0,5 ini lebih berbahaya daripada kertas koran. Betul? Betul. Kan gitu ya. Coba ada kertas koran cecer di jalan, peduli kita? Nggak. Coba ada duit 100.000, kita ambil, jadi apa? Jadi tanggung jawab. Lebih susah apa lebih nggak susah? Lebih susah kan? Udah, itu ke sana. Jadi orang ma'rifah itu nggak sembarangan. Kalaupun dia minta sesuatu, hanya satu saja yang dimintanya. Apa? Ziyadatul ma'rifah. Bertambah ma'rifah, pengenalannya kepada itu saja permintaannya. Kalau yang tadi itu serpihan semua. Nah, kita belum, levelnya masih terasa. Mana duitku tadi nih? Bu, mana Bu? Telur naik. Ya kan? Sepapan udah lempol, udah 60. Oh, telur naik awak yang turun iman. Kan gitu ya. Bapak-bapak pun paniang kapalo. Pak, gimana nih telur naik? Udah, melihara ayam sendiri. Nah, udah, pening lagi nanti makannya. Nah, itulah ya, kita ini terlalu banyak protes.
Mana tadi? Tiada engkau gerakkan akan lidahmu yang berlambat. Ya. Dan tiada engkau gerakkan itu. Gerakkan. Dan tiada engkau gerakkan akan lidahmu daripada menyebut yang lain daripada Allah Ta'ala. Dan tiada engkau gerakkan akan lidahmu daripada menyebut-nyebut yang lain daripada Allah Ta'ala. Ya, maka bahasanya berlambatan, ya, bimbang dengan yang lain daripada Allah itu, tutur segala mereka itu yang sangat dusta. Jadi ya berlambatan bimbang artinya lama untuk dia masyghul, sibuk kepada Allah. Ya, itu orang yang dusta atau cepat-cepat menyibukkan diri kepada Allah. Ya. Jadi kalau memang tadi apa? Ya, dan tiada engkau gerakkan akan lidahmu daripada menyebut-nyebut yang lain daripada Allah. Seharusnya seperti itu. Jangan ya apa? Sebut kecuali hanya Allah. Jangan bimbang sibuk kecuali hanya kepada Allah. Jadi kalau lambat bimbangnya, hatinya nggak disibukkan dengan Allah, itu orang-orang pendustanya itu. Nah, kita itu masih ya, kita masih sering dibimbangkan, disibukkan oleh yang selain Allah. Kalaupun nanti ke Allah, lama dia. Ya. Nah, kita ini kaji pinomat. Jadilah. Jangan dimaklumi, seharusnya seperti itu. Ya Allah, lambat kali, seminggu berlalu baru sadar aku, ya Allah. Lain kali janganlah seperti itu, ya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, akan datang hai anak Adam lah, ya, karena kita tetap masih anak Adam, insya Allah. Ya, sebulan yang akan datang kita masih tetap anak Adam.